Boleh dipelihara lagi? Nggak, maksudnya di situ jelas nggak? Boleh. Puji Tuhan saudara, dimanapun saudara berada malam hari ini, keluarga besar Turang Sambuaga, acara khusus yang berhari ulang tahun malam hari ini. Kemurahan Tuhanlah yang telah menyebabkan kita semua bisa ada, ya. Tidak hanya Tante Unggu, ya, tapi kita semua hari ini sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhanlah yang tetap memelihara, menjaga kita, menyelamatkan kita, menolong kita sampai pada hari ini tetap terpelihara di dalam kemurahan anugerahnya. Sadar akan kemurahan Tuhan yang luar biasa seperti itu. Saya selalu ingatkan untuk mempersembahkan yang terbaik, ya. Dan yang terbaik itu adalah persembahan kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Kalau sungguh Tuhan itu adalah Tuhan, ya, Dia cuma pantas, cuma layak menerima yang terbaik. Gitu. Ulang. Jika sungguh Yesus itu adalah Tuhan kita, taruh di hatimu, Tuhan cuma pantas menerima apa yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhanlah yang terbaik. Ya, ya saudara. Nah, yang terbaik di sini, saudara tidak bisa bilang, oh ya saya tidak punya apa-apa. Ya sudah toh. Kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara punya hatimu. Ya. Karena jika saudara bisa memberi sesuatu, apapun itu, mungkin saudara bisa membingungkan orang yang melihatmu, ya. Manusia bisa bingung dengan pemberian kita, ya. Karena kita pakai penilaian manusia. Tapi kalau saudara melihat dari cara pandang Tuhan, wah, Tuhan cuma mau menerima yang terbaik, yaitu pemberian yang kau persembahkan sungguh dari hati yang paling dalam. Haleluya. Ya, saudara, apapun yang kita lakukan malam ini, usahakan, ya, usahakan itu sungguh lahir dari hati. Mari kita sama-sama berdiri. Saya sangat percaya terhadap apa yang dikatakan firman Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saya ulang, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia mencari, adakah orang yang bersungguh hati mencari Dia. Bayangkan saudara, waktu matanya menjelajah seluruh bumi, dan saudara dan saya ditemukan sebagai orang yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Tempatkan diri, taruh di hatimu, Tuhan, aku cuma rindu Engkau sungguh menemukan aku sebagai pribadi yang mencari-Mu dengan sepenuh hatiku. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tuhan bertakhta di surga, tapi Dia berjanji dalam firman-Nya terhadap orang yang mencari Dia dengan sepenuh hati, Dia mau menjadikan hatimu tahtanya. Amin.
Tidak ada orang yang terlalu tinggi, tidak ada orang yang terlalu rendah, sehingga Tuhan tidak mau menemuimu. Taruh ini di hati. Semoga ini membuat hati kita bersemangat malam hari ini. Oh Tuhan, ternyata kesempatan aku ada di malam ini di hadapan-Mu. Aku tidak sembarang berdiri di depan sesuatu yang tidak ada, tapi aku berdiri menghormati-Mu, Tuhan yang sungguh-sungguh ada dan nyata. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Kami memang tidak pernah bisa melihat-Mu dengan mata kami. Oh Tuhan, tapi dalam iman kami selalu melihat-Mu, merasakan kehadiran-Mu, menikmati jamahan tangan-Mu di hati kami. Dan alangkah ajaibnya Engkau Tuhan. Alangkah ajaibnya Engkau. Terima kasih. Berkatilah pertemuan kami malam hari ini. Kiranya sungguh syukur kami naik di hadirat-Mu. Dan aku menikmatinya. Haleluya. Terima kasih. Sampai berakhirnya ibadah ini, kami serahkan hidup kami. Bahkan jalannya ibadah ini sampai berakhir seperti yang Engkau kehendaki. Jadi segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu, seperti kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terimalah ibadah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh haleluya lagi. Kasih setia-Mu yang ku rasakan. Amen.
yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh, haleluya, haleluya. Mari nyanyi dengan segenap hatimu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Oh, kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Berkat-Mu, oh berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona.
Jangan biarkan kami mulai meremehkan Engkau tanpa kami sadari. Engkau yang menolong kami. Untuk tidak hanya sekedar hadir secara fisik, secara formal kami melakukan ibadah. Yesusku mengasihi makanan ya baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu menjamin dalam ibadah ada kekuatan. Ya masalah, ya masalah, masih. Isokura subrasi, masih kalau. Kami tidak ingin kami ternyata kehilangan kekuatan ibadah. Untuk apa kami berkumpul secara formal? Kami berpikir kami beribadah, tapi di hadapan-Mu kosong. Tolong kami, Tuhan, tolong kami. Kami percaya Kau sangat mengasihi kami. Itu sebabnya mengapa Engkau selalu mengingatkan kami, terus mengingatkan kami. Oh Tuhan, Roh Kudus selalu membuat kami insyaf dari segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Oh Tuhan, terima kasih banyak untuk hadiran-Mu. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Bukan karena kami lebih baik dari yang lain, tapi Kau tahu betapa kami merasa kosong dan tidak ada artinya bila kami tidak mendapatkan hadirat-Mu. Dan terima kasih untuk apa yang Kau taruh di hati kami, untuk selalu diperjuangkan. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang bersama-sama dengan kami pasti memberitahu isi hati-Mu, hal-hal yang Engkau rindu untuk kami sadari, untuk kami ketahui hari ini. Nyatakanlah dengan cara-Mu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dengan bersyukur kami menyambut perkataan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau cuma sekedar kumpul menyanyi, angkat tangan, menari, toh melompat, semua bisa melakukan. Malah saudara bisa kalah kepada para penonton konser. Wah, mereka menyanyinya begitu bersemangat. Bayar, saudara tahu nggak? Nggak ada konser gratis. Sudah bayar tiket mahal. Satu. Lalu mereka siap tunggu sampai si bintang keluar. Ya, kan beberapa kali saudara ada konser yang datang di Indonesia, orang tuh udah bertenda loh, ya, udah pasang tenda supaya jangan ada yang ambil tempat mereka. Maunya kayak dekat panggung. Konser itu bukan bagi-bagi duit loh. Coba, saya lihat kan bintang-bintang terkenal yang tampil. Kalau ditampil di Indonesia, bayangkan penampilan di Jakarta, orang dari Manado khusus kumpul duit untuk beli tiket ke Jakarta. Memangnya dia kasih duit? Itu cuma sekedar kumpul rame-rame, angkat tangan, berteriak, ya, goyang kiri, goyang kanan, ya, jempol telunjuk semuanya. Ya. Kalau cuma begitu, semua bisa. Bisa lebih hebat dari yang saudara lakukan. Tampak lebih menjiwai. Ada yang sampai pingsan, saudara. Saking begitu cintanya dia kepada bintang yang tampil. Coba sekarang saudara renungkan kalimat ini. Benarkah saudara sedang menunggu Tuhan? Berharap supaya Tuhan hadir? Berharap supaya Tuhan bekerja di sini? Atau saudara cuma yang penting kita kumpul-kumpul, kapan habisnya? Begitu. Hah?
Nah ini kalau saya lagi bersemangat begini, ini baru 2 jam, ini belum kelar-kelar di ibadah. Nah, mungkin bahkan saudara jengkel. Tuh, baru kita lihat, ini begitu bersemangat. Aduh, ini mau kelar jam berapa tuh orang ini? Ya. Dan saya juga tidak pernah berpikir, ya, untuk memulai ibadah ini dengan kalimat, dengan ayat tadi. Tuh, itu 2 Timotius 3:5 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi mereka apa? Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Nah, ibadah ada kekuatannya. Kekuatannya apa sih? Kehadiran Tuhan yang memulihkan semua orang, ya. Yang pembunuh tinggal jadi mantan pembunuh. Pelacur boleh jadi mantan pelacur. Kekuatan ibadah mengubahkan apa yang orang pikir. Masa dia mau berubah? Tidak mungkin. Kamu yang bilang. Mengapa Yesus bilang, ya, caramu itu kamu kelak akan tersadar waktu kau melihat pemungut cukai dan pelacur mendahuluimu ke surga. Akan coba, masa pelacur bisa ke surga? Dia bilang Yesus. Pelacur yang bagaimana? Pelacur yang menerima Tuhan. Pelacur yang kemudian beribadah dan mengalami kekuatan ibadah, ya, berubah dia. Bukan dia terus jadi pelacur lalu ke surga. Itu bukan catatan Alkitab, saudara. Ya. Saya mendapati yang disebut perzinahan di dalam Alkitab. Bukan nanti orang itu jalan bareng. Bukan nanti dia tidur bareng baru berzina. Kau melihat dan ingin. Kau sudah berzina dengan orang itu. Entah saudara ketemu atau tidak. Nah, ini Yesus yang bilang. Kalau saudara mau bantah perkataan saya, boleh. Saudara kritisi perkataan saya, boleh. Tapi kalau engkau menyebut Yesus adalah Tuhanmu, Alkitab adalah kitab sucimu, maka jangan pernah bantah perkataan Tuhan. Jadi kalau ibadah ada kekuatannya, hati-hati waktu saudara cuma sekedar ada di ibadah dan engkau tidak pernah tahu apa itu kekuatan ibadah. Ada orang berpikir mungkin kekuatan ibadah, kekuatan sound system. Aduh ya Allah, kuat sekali itu orang beribadah. Udah menggelegar, selaturan bongkar. Bukan begitu satu kekuatan ibadah. Kalau saudara masih biarkan dosa itu, kalau ibadah itu ada kekuatannya, dia bongkar dosamu. Itu berarti ibadah itu ada kekuatan. Ya. Nah, ibadah jangan menghakimi. Gimana lagi yang menghakimi? Ya. Coba taruh di dalam hati, biarkan dia melakukan apa saja yang dia tahu itu tepat untukku. Ya. Kalau kita ini adalah anak-anaknya, tepat untuk kita waktu dicambuk, waktu kita salah. Waktu kita tidak mau tunduk, ya tepat waktu kita diajar untuk tunduk. Ini zaman medsos, ya. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa dianggap salah. Semakin viral sesuatu, kalau itu dianggap benar, maka itu akan mencuat ke atas dan mengalahkan apa yang benar sesungguhnya. Gitu. Tiba-tiba yang dulu saudara anggap benar, tiba-tiba saudara rasa itu salah. Kenapa? Karena mayoritas orang mendukung hal itu. Nah kan begitu. Ya. Bayangkan kitab Yesaya itu dianggap termasuk kitab tertua di dalam Alkitab kita. Dan Yesaya mengungkapkan yang misalnya Yesaya 5:20. Yesaya 5:20 toh? Coba lihat.
Bisa 5 ayat 20 atau 20 ayat 5? Iya. Apa? 20 ayat 5. Celakalah mereka 20 ayat 5 atau 5 ayat 20? 5 5 ayat 20. Coba baca deh. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Hah? Saudara bingung? Masa sih kejahatan itu baik? Siapa yang bisa bilang seperti itu? Loh, ini sudah bukan rahasia umum, sudah bukan rahasia lagi, ya. Sudah bukan rahasia. Sekarang orang bisa memenjarakan yang benar dan membiarkan justru yang buruk itu, yang bobrok itu malah di luar. Dia berkeliaran. Loh, ini yang terjadi, saudara. Ya. Yang jahat dinyatakan baik. Dan justru yang baik ini dianggap kamu nih sok jadi dewa. Wah, sekarang banyak sekali, saudara, istilahnya. Ya panitia surga lah. Apalagi. Sampai gereja jadi bingung. Mau apa? Sementara firman Tuhan mengulang-ulang. Kuduslah kamu sebab Bapa di surga kudus. Sempurnalah kamu sebab Dia sempurna. Loh, ya, kalau yang bilang Tuhan, kalau yang bilang saya, siapa yang sempurna? Begitu toh? Tapi kalau yang bilang Tuhan, sementara Tuhan yang menciptakan kita, berarti Dia tahu kau bisa sempurna. Itu sebabnya mengapa pelacur bisa ke surga. Tentu dia harus berhenti dari pelacur. Hidup kudus dulu kan dia pergi. Bukan para pelacur ngumpul di surga, tidak ada itu. Berzina di mata saja masuk neraka. Bagaimana kau melacur bisa ke surga? Tapi kalau Yesus memberi jaminan seperti itu, artinya pelacur punya kesempatan untuk diubahkan. Pelacur punya kesempatan untuk dikuduskan. Nah, ini Alkitab. Dan itulah Yesus, Tuhan kita. Kekuatan ibadah. Oh, saudara. Membuat Paulus pembunuh dapat menjadi rasul yang luar biasa. Sekaligus bisa membuat apa? Nikodemus, pengajar Israel, disadarkan bahwa kalau kau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, jangankan masuk, lihat saja tidak boleh. Yohanes 3. Jangankan masuk, saudara. Saudara, Yesus saja, Yesus tidak pernah bilang, makanya Nikodemus bertobat dari perzinahanmu, enggak loh. Enggak ada. Nikodemus cuma apa? Perlu lahir baru. Dia yang terkenal baik. Yesus tidak bilang apa-apa tentang dosanya. Selain kesadaran untuk dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air dan roh. Nah, saya juga tidak mengerti kok bisa khotbah ulang tahun lahir kembali. No? Untung Tante Unggu soal lahir kembali. No? Jadi tidak hanya sekedar bertambah usia hari ini, hari Kamis, ya, genap 72 tahun. 72, saudara. Ya, Bung Sedu ini bukan 27 ya. 72 sekalipun Tante Unggu dapat lihat 71. Ya. Awet model ya oh. Ini kalau di foto dapat 27 ini. Nggak usah, nggak usah takut. Sudah dilahirkan kembali. Ya. Nggak perlu sertifikat. Berapa? Nggak perlu. Nah. Tuhan yang aja tanya, mana surat baptisan? Nah. Gereja yang persoalkan soal itu. Kalau Tuhan dia tidak tanya, dia tidak tanya, ya. Detik kau dilahirkan kembali, namamu tertulis di sana. Nah gitu, itu jaminan. Alkitab memberi jaminan. Jadi sekali lagi, saudara,
Nikodemus mewakili orang-orang baik yang tampak tidak perlu bertobat. So bagus tuh. Hah? Jadi guru agama, jadi guru Injil, mau bertobat apa? Tapi Yesus bilang, Nikodemus, kamu mesti tahu, kecuali orang itu dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yang bilang Tuhan sendiri. Jangan bantah. Masa sih air bisa menyucikan orang dari dosa? Yang bilang Yesus. Yang menyucikanmu adalah ketaatanmu kepada perkataan Tuhan. Kalau dia suruh begitu, baking begitu. Jangan coba dengan cara lain. Yang bilang ini ya kok. Jangan coba ganti apa yang Alkitab sudah atur. Jangan coba sederhanakan apa yang Tuhan bilang begini dia bicara. Tuhan ya. Kalau dia mau bekerja, dia mau bicara, saudara mari buka hatimu. Sekali lagi, ya saya sering bilang ini tentang Yohanes pasal 3 dan Yohanes pasal 4. Ini bersebelahan, saudara. Pasal 3, Nikodemus itu mewakili orang-orang yang berpikir bahwa dia tidak perlu bertobat. Supaya baik kok kita, nyandak ganggu tetangga, nyandak ambil dompet barang. Nyandak ganggu dompet kesenangan. Aku pendukung hak asasi manusia. Apa lagi? Yang bilang Tuhan. Bayangkan Nikodemus. Kalau cuma mau lihat caranya, Nikodemus dulu yang datang cari itu Tuhan. Ya. Petrus, Andreas itu dicari Tuhan. Nikodemus yang cari Tuhan. Harusnya melihat sikapnya, melihat caranya. Kalau seandainya itu Tuhan, doh sudah Nikodemus kelas 1 angko. Tapi karena Tuhan itu adalah Tuhan, dia tidak pernah bisa ditipu dengan caramu. Selama saudara masih melakukan cara yang bukan cara yang diatur oleh Tuhan, maka sampai saudara mati, saudara kemudian terkejut, Tuhan bilang, undur kau, aku tidak mengenalmu. Jangankan masuk, lihat juga tidak bisa. Ya, itu pasal 3 Yohanes. Lalu pasal 4, itu pelacur di pinggir Parigi. No? Mewakili orang yang merasa, soalnya tidak mungkin kita ditolong, tidak mungkin dikuduskan. Orang semua berdoa, nggak mau masuk gereja, siri tuh lonceng gereja. No? Ikut rubuh tuh gereja kalau nggak masuk gereja. Angko yang bilang, ya. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Kepada perempuan itu, panggil suamimu. Oh, guru, aku tidak punya suami. Oh, sudah. Betul dalam hal ini. Toh? Semua engkau salah kali ini adalah betul. Kau tidak bersuami. Kenapa? Karena solima yang ada pada engkau semua bukan engkau punya. Bayangkan Tuhan Yesus. Dia tidak benarkan kelakuan, ya, cara hidup dari pelacur itu. Dia bilang apa? Dia benarkan pengakuannya. Perempuan itu langsung tidak bisa bersembunyi, saudara. Waktu berhadapan dengan Tuhan, dia sendiri boleh bersembunyi. Selain berkata, Tuhan, aku tidak bersuami. Oh sudah, bagus aku sadar. Ya, sorry kelima, semua bukan anda punya. So itu saya pulang apa yang bukan aku punya. Bukan, oh Tuhan saja yang hendak menghukum. Oh iya memang betul. Yohanes pasal 8, dia bilang apa? Aku tidak menghukummu perempuan, ya, kedapatan berzina. Aku tidak menghukummu. Dorang yang hukum tuh. Aku juga tidak menghukummu. Ini semua orang yang mau hidup dalam dosa, dorang pegang ini kuat-kuat. Tuhan yang nak menghukum, untuk pendeta itu tarikan. Loh, kita yang nak menghukum. Apa hak saya untuk menghukum saudara? Ya,
Saya cuma mengingatkan apa yang Yesus bilang. Yesus bilang apa? Aku juga tidak menghukum. Pulang, jangan bikin pulang. Loh, jangan melakukan dosa lagi, lengkap dan sangat jelas ayat itu. Tuhan yang bilang, aku tidak menghukummu, pulang, coba bikin ulang. Nanti Natal kau bertobat. Nggak ada. Nanti kalau aku semua hari jadi ya baru bertobat. Itu nggak ada ya. Nggak ada yang seperti itu. Nanti kalau anak kasih persembahan besar, nah sudah, pasti dosamu sudah diampuni. Dosa di depan pendeta. Boleh pendeta langsung angkat. Dia kasih kata berpuluhan nih. 15 juta. Udah langsung jadi apa? Ketua kaum pria. Pendeta pokoknya mau bikin apa, tanya pada dia. Saya bulan depan dia kasih ulang. Tuhan tidak pernah bisa ditipu dengan berapapun yang kau bisa persembahkan. Ya, itu selalu saya bilang ya, saudara. Ya, saya juga tidak benarkan orang yang tidak mau kasih persembahan. Loh, ini Alkitab, saudara. Yang nak meminta saudara bedoi. Saya tidak benarkan orang yang sengaja tidak memberi persembahan. Tidak dibenarkan. Kalau saudara punya dan tidak memberi persembahan, berdosa, kau menghina Tuhan. Ya. Tapi jangan merasa besar hanya karena kau bisa memberi besar. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat, saya bilang ke saudara, prosentase. Tuhan tahu Tuhan dah kasih berapa ke saudara. Tuhan tahu saudara yang tidak usah bilang, dan Tuhan tahu berapa angkop dompet. Tuhan tahu ada berapa yang dah simpang di sana. Tuhan tahu. Tuhan tahu angkop dompet cuma 10.000, ya. Kasih derma 5.000. Tuhan tahu dia bisa 5.000. Dibanding yang kasih 100.000, ya, mari pedoi 100 juta. Kelihatannya 5.000 itu kecil. Tapi dibanding dengan yang dia punya cuma 10.000, artinya dia kasih 50%. Menurut penilaian orang, itu kecil. Itu sebabnya saya menggunakan cara pandang Yesus. Kalau saudara bisa kasih cuma 2.000, saya tidak mengecilkan saudara. Memang cuma itu yang aku punya. Artinya kau sedang memberi 100%. Begitu. Orang bisa menertawakanmu. Dan tidak mungkin saudara tahu dan bertahun-tahun di sini. Saudara tahu bagaimana sikap saya. Gitu kan? Jadi sekali lagi saya tidak benarkan orang yang tidak memberi persembahan. Tapi kalau saudara tidak punya, jangan sampai saudara merasa Sony boleh masuk gereja gara-gara sehingga ada persembahan. Yang tahu kau tidak punya persembahan itu Tuhan. Sampai di sini disiapkan amplop. Kenapa? Supaya sampai yang tidak punya apa-apa, nggak usah malu. Kau tetap dapat memberi amplop. Amplop kosong yang tidak pakai nama semua. Yang kasih doi berapanya tidak ada orang tahu. Cuma dia dengan Tuhan. Kan begitu. Tapi hati-hati. Jangan sampai saudara memiliki sesuatu, tapi saudara meremehkan. Gitu saudara. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah bisa ditipu dengan apapun yang ada pada kita. Yang kita bisa beri. Ya. Jadi saudara mau kasih berapa? Kalau itu bukan dengan hati, sorry untuk mengatakannya, nggak sampai Tuhan. Boleh sampai pas dompet. Kalau saya beli mie instan, so habis lah itu. Ya. Tapi kalau kau sungguh mengalamatkan itu kepada Tuhan, so habis angko pedoi. No, kalau cuma 5.000 kok, berapa lama habis loh? Tapi ada catatan di sana. Tidak pernah ada yang keliru di sana. Ya. Yang saudara kasih bisa saya lupa. Bahkan bisa lupa tulis. Tapi kalau engkau mempersembahkan dengan hati,
saudara mesti tahu. Itu selama Tuhan tidak tulis. Saudara baru rencana saja dia so tulis. Oh dia mau kasih. Nah gitu saudara. Oh dia terpaksa. Itu kan kok tahu semua. Tuh, apa kau mau salah? Oh dia ini kalau nyak paksa dia nyak mau kasih. Tuhan ini saudara. Ya. Saya kadang-kadang kalau sampai itu sampai berasa seperti itu saudara. Sampai takut. Ya. Saya kata, kan tadi Tuhan taruh bagian dia. Kurang kaki ini kalau tidak baking. Kaki Tuhan yang taruh ini perasaan ini. Tuhan yang taruh ini kerinduan ini. Itu kan cuma kita berpikiran. Tapi kalau ini benar Tuhan yang taruh. Aduh, hati-hati kalau engkau tidak mau melakukannya. Ya. Karena takut ini, takut itu. Padahal Alkitab sudah memberi jaminan. Orang benar. Pemazmur bilang, aku saksinya. Ya. Orang yang hidup benar, bahkan anak cucunya tidak minta-minta. Loh yang bilang Alkitab kok. Mungkin bisa kurang. Tapi tidak mungkin jadi pengemis. Itu catatan. Kenapa? Karena kau sudah dilatih untuk beriman. Kau tidak pernah takut. Saya betul-betul terberkati sebenarnya dengan ada beberapa pendeta yang saya dengar kesaksiannya. Ya. Tidak apa-apa ya, saya ulang sedikit. Ya, ada yang namanya Robert Morris. Nanti sudah bisa buka atau cari di YouTube. Ya. Itu dia bilang begini. Dia untuk apa saja yang Tuhan taruh di hati dia baking sudah. Apa saja, termasuk kasih DP rumah. Padahal DP rumah cuma satu. Kok dia ada mau tinggal di mana? Nah itu kan kalau orang mau pakai orang pikiran. Ini perbuatan gila. Tapi dia yang bersaksi. Sementara dia bukan gembala. Cuma penginjil. Penginjil artinya dia tidak punya pemasukan tetap. Karena dia bukan gembala. Kalau nyanda ada orang panggil. Dia nyanda ada pelayanan. Artinya dia tidak punya apa-apa. Ini statusnya masih penginjil. Ya. Cuma mau tunggu undangan. Kok Tuhan taruh di hati. Engkau so ada rumah tuh. Nah, sekarang kasih batu pendeta sana dan dia nggak ada rumah. Dan dia bilang bayangkan, saya tidak bisa protes. Tuhan, kalau kita ada 2 rumah, 1 kita boleh kasih. Tuh, kasih itu biasanya. Orangnya begitu. Kalau ada 2, ngapain mau kasih itu bagus? Tuh, ini namanya saya, ini juga siapa dia? Ya kalau Tuhan yang ganti perintahnya. Tetap di hatinya bilang, kasih apa itu orang itu? Itu pendeta ini tidak ada rumah. Dan Tuhan beri dia uang kontrak rumah. Nah coba saudara. Jadi dia dapat 2 kontrak. Nah, yang namanya kontrak tidak ada kontrak seumur hidup. No? Jadi dia kontrak rumah. Lalu rumah permanennya dia kasih batu pendetanya tidak ada rumah. Kong dia soalnya tidak ada rumah sekarang. Begitu. Dan dia bilang apa? Tuhan yang tidak pernah berutang. Waktu kita kasih, yang lama setelah itu, so ada rumah untuk Tuhan gerakan hatinya kasih tuh oto. Dia kasih. Dia bilang, aduh kita sudah biasa. Tuhan suruh apa kita baking. Tuhan suruh apa kita baking. Ya. Dia bilang berulang kali, saya kasih mobil. Dan tiba-tiba 2 hari kemudian, so datang mobil. Yang biasanya yang datang pasti lebih baik. Terus pasti lebih baik. Nah, sampai satu ketika saudara. Ya, ini singkat-singkat saja. Waktu dia berdoa, dia diundang pelayanan di tempat kecil. Waktu dia berdoa, dia mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang, mobilmu akan dibeli orang dengan harga 12.000 kalau nggak salah. $12.000. Sudah cuma begitu. Lalu dia pergi pelayanan sama. Itu pelayanan gereja kecil. Dia bilang setelah selesai dia berkhotbah, waktu salaman,
Tiba-tiba ada jemaat di situ yang bilang begini, Pak Pendeta, aduh, saya suka mobilnya Pak Pendeta. Boleh enggak saya beli $12.000? Dia langsung ingat yang Tuhan bilang. Bayangkan dia dari di situ mau pelayanan, saudara. Malah jadi jual mobil. Dia gue kasih, jadi dong antar pulang pada dia. Bayar $12.000. Dia bilang besoknya saya ke Brasil. Waktu di Brasil saya dijemput oleh pendeta yang cuma mobil van. Van-nya rusak lagi. Ya. Jadi dia bilang sepanjang perjalanan dari bandara itu oto bunyi itu pokoknya ribut sekali. Jadi Pak Pendeta ini bilang, coba diganti kan foto. Dia bilang Pak ini pendeta tuan rumah. Jadi Pak Pendeta itu bilang, iyo kita semua ganti mah belum ada doi. Oke kalau begitu mana showroom? Mari kita orang singgah di showroom. Waktu masuk di showroom, pendeta Robert Morris ini kemudian tanya kepada pendeta yang menjemput dia, silakan pilih mobil mana yang kau suka. Hah? Dia bilang sudah tidak usah malu-malu, pilih Jo. Tuh mana kira-kira kau suka? Lalu saudara dia pilih dan waktu ditanya harganya $12.000. Loh, memang dapat dibawa. Loh, jadi dia jual $12.000, dia beli mobil untuk teman yang miskin itu $12.000. Dan dia bilang, yang saya aneh adalah saya begitu plong untuk melakukannya. Saya ada duit itu. Saya ada duit. Nomor apa pendeta miskin itu? Tuan rumah. Dia yang beli kok. Jadi, tidak usah pikir apa-apa. Sudah kelar melayani, dia pulang Amerika. Dia bilang, waktu saya pulang Amerika, sampai di rumah, saya biasa, dia bilang, saya langsung berlutut. Dan bersyukur untuk perjalanan yang luar biasa. Dia bilang, sambil saya berlutut, saya tersenyum. Bayangkan, kalau saya kan jangan nangis, kalau dia tersenyum. Dia bilang, saya tersenyum. Dia bilang, kenapa? Karena di dalam hati kata dia begini, Tuhan, tasot tahu kok Pak Tuhan. Tuh, Tuhan mau suruh apa? Hah? Semua yang Tuhan bilang, semua kita backing. Tuh, sampai yang orang bilang, itu gila. Dan aku mau melakukannya. Dia bilang, waktu saya senyum-senyum dan bilang, terima kasih Tuhan. Ya, aku sudah melakukan yang kamu suruh. Dia bilang, tiba-tiba dia merasa Tuhan bilang, enggak. Kau pikir kau sudah tahu aku? Enggak. Kau belum tahu tentang aku. Hah? Ya, dia berdoa bersyukur, lalu aminnya. Tidak lama setelah dia selesai berdoa, telepon di rumahnya pun berbunyi. Dia angkat cepat-cepat. Suara di sana bilang, Pak Pendeta, Tuhan menggerakkan saya untuk membelimu alat transportasi. Dia langsung bilang, sudah nggak usah lama-lama. Tipe apa tuh oto nggak mau beli? Dia bilang, bukan pendeta, saya membelimu pesawat terbang. Hah? Bagaimana? Dia beli akan oto, dapat ganti pesawat. Jadi dia bilang, maksudnya pesawat? Dia bilang, sudah pendeta ndak usah pikir panjang, karena pilotnya sudah saya siapkan. Pilot itu dan gajinya saya yang bertanggung jawab. Ya, tiap kali Anda terbang, BBM-nya saya yang tanggung jawab. Parkir di bandara, saya yang bayar. Pak Pendeta kurang mau naik di pesawat. Tuh, kong berangkat. Terserah pendeta mau pi mana. Dia bilang, wah, aku pikir aku sudah tahu Tuhan itu. Ternyata dalam hal ini, aku belum tahu. Biasanya tuh kalau dia kasih oto, dapat oto. Kali ini dia kasih oto, dapat pesawat. Berarti dia belum tahu. Orang kadang-kala saudara berpikir bahwa kita sudah sangat tahu tentang Tuhan. Padahal ada banyak hal yang Tuhan katakan dan saudara akan berpikir itu gila. Masa suruh orang sempurna? Tuh. Kalau yang suruh saya, jangan percaya karena kita lihat sempurna. Tapi kalau yang suruh adalah Allah yang maha sempurna, lalu siapa saudara yang membantah Tuhan yang berkata sempurnalah kau karena Bapamu di surga sempurna, kuduslah kamu karena Bapamu di surga kudus? Siapa tuh orang yang
tidak ada yang mustahil. Begitu saudara, itu kan betul. Jangan bantah firman Tuhan. Ya? Jadi kalau itu yang Tuhan bilang, ya, artinya kau menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan membiarkan Dia melakukannya. Tuh, hadir dan adalah engkau. Ya, berjuanglah supaya engkau memiliki ibadah yang sesungguhnya. Ya, ibadah yang punya kekuatan, mengubahkan saudara, mengubahkan cara pikirmu, mengubahkan gaya hidupmu. Nah, gitu. Hah? Orang diselamatkan bukan cuma diselamatkan, ya, selamat dari sakit. Tadi saya dengar ini, ya, ini bapak tuan rumah, tuh, bapak nih, waduh, saya tuh, ini iman salah-salah kalah. Ya. So 1 tahun, 1 tahun lebih. Ya, kan dia bilang, soalnya kita ada minum-minum 18 butir setiap hari. Ya, pagi 8, malam 8. Ya, baik-baik. Ya, sedang cuma mau naik kata 2 anak tangga, kosa. Kemudian beliau bernasar, stop rumah sakit, stop obat. Sekarang 1 tahun 4 bulan, so boleh pergi di danau sana, toh. Mungkin ikan lihat panik, di kobasan bunyi. So baik ini tukang tangkap ikan. No? Setelah sekian waktu, dia benar-benar berbulan 7 tahun ya. 7 tahun saudara. Masuk keluar rumah sakit, ya, diperbudak dengan obat. Tidak kunjung sembuh. Sekarang dapat lihat 27 tahun. Coba kok saudara. Nah, kita memiliki Allah yang tak terkatakan. Kalau saudara cuma mau dengar sesuai kesaksian kan, saudara dengar. Semua saudara. Ya. Tapi sekali-sekali saudara dengar. Yang mungkin bukan siapa-siapa. Di gereja tidak terhitung. Tapi ternyata waktu saudara memilih untuk mengutamakan Tuhan, melebihkan Tuhan, percaya kepadanya. Yang kan dibilang tuh hari tempo apa itu, ya? Pingsan, ya, sadar di rumah sakit. Waktu dia sadar, bawa pulang kita. Bawa pulang karena kata sudah bernasar. Coba nasar. Coba saudara, tadi kita ada dengar begini. Siapa ada ajar? Saudara sampai ajar. Nah, bayangkan kalau saudara sudah diajar berulang-ulang ribuan kali. Kau tidak pernah mengambil keputusan. Ambil lagi, naik 1 langkah. Ya, Tuhan, aku mau menjadi seperti yang Engkau inginkan. Ternyata bisa. Saya bilang ke saudara, ya, firman Tuhan mencatat, setiap kali perbuatan mujizat itu terjadi, selalu orang yang mengalami mujizat itu disuruh melakukan sesuatu yang pasti orang itu rasa, kita jangan udah baking. Itu orang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah itu. Dia lumpuh, nyanda bisa berjalan. Tapi waktu didoakan, Petrus dan Yohanes bilang apa? Bangun dan berjalanlah. Kalau saudara gimana? Tahu-tahu kita mulai berjalan, mereka bersos. Oh iya, kita no beriman, ya, sembahyang akan. Jadi tante sama badal, tahu-tahu kita mulai berjalan. Tuhan dah bilang bangun kok berjalan. Lakukan yang kau tidak bisa lakukan kalau Tuhan yang perintah bikin. 38 tahun pria itu terbaring di kolam Siloam. Lalu Yesus datang. Ini mau baik. Oh Tuhan, kenapa tiap kali kita mau turun orang selebih dulu? Oh. Kalau begitu, angkat tilammu.
bawa pulang angku petilam. Biasanya dia tidur di atas tilam itu. Sekarang Tuhan suruh angkat tuh tilam, artinya berdiri ngana. So 38 tahun yang tidak bangun. Coba kalau saudara, sadar orang so 38 tahun yang boleh berdiri. Sekarang saya suruh angkat tuh tanpa tidur, masih pakai otak atau nyadar Lalu bapak itu pun berdiri, angkat DP tilam, kon dia baca lah. Ternyata boleh kok. Atas perintah Tuhan, latih dirimu untuk percaya. Apapun itu, sampai yang saudara pikir ini sesuatu yang tidak mungkin. Semua orang yang mau beriman, kalau saudara periksa catatan Alkitab siapa mereka, dorang tampak melakukan sesuatu yang gila. Orang bilang itu gila. Untuk engkau mau melakukan, justru gila kalau saudara mau bikin. Salah sendiri waktu engkau menolak untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Kekurangan air anggur, Tuhan suruh ambil air parigi. Cedok kau bawa. Kan kalau kok so merah, so jadi anggur, so tidak usah ragu-ragu. So isi sudah so full semua. Kalau begitu sekarang cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Mungkin nanti semua sampai pada pemimpin pesta. Loh ini budak saudara yang dia suruh. Saudara pikirannya ada hukuman mati itu? Kalau mempermainkan pemimpin pesta. Pelayan sudah ketakutan. Tapi tentu waktu dia semua kasih, Sumira. Tahu tadi kita dapat ambil dari parigi. Kita tahu tadi dia warna putih. Kenapa kau sekarang so merah? Nah itu tuh. Kenapa dia jadi merah? Karena kau mau taat. Selama kau menolak untuk taat kepada perintah Tuhan, selama itu kau tidak pernah bisa melihat bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang engkau pikir tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Itu dari rumah Tuhan. Ada kok orang ya, saking dan dia pikirnya semua kan Tuhan boleh bikin ya Tuhan. Kenapa Tuhan ini dong tapi piring kan suah akam dong Tuhan. Ini dia benar kurang ajar. Suah sendiri. Suruh Tuhan suah. Kan kita beriman. Kita buka-buka mulu kan Tuhan suah-suah. Ya. Ini dibedakan ya. Saudara ada saja sih orang yang membantah. Ya, ini khotbah seperti ini. Ada saja orang yang komen membantah ini membantah itu dan saya sudah tidak peduli. Saya tidak mengkhotbahkan perkataan saya. Saya tidak mengkhotbahkan pikiran saya. Yang saya ulangi adalah perkataan dan sikap Yesus terhadap segala sesuatu yang manusia itu ada. Jangan takut. Apapun itu, ya. Yang kita harus lakukan taat saja. Sementara untuk taat kepada sesuatu yang tampak mustahil, itu yang tidak mudah. Jadi kalau saudara dilatih untuk taat, latihan sedikit. Latihan. Mulai dari baingus, saudara semua latih. Bukan nanti tunggu kanker dulu baru dilatih. Babato, baingus, saudara langsung latih. Begitu toh, itu tuh latihan. Toh, saudara yang mengerti latihan itu salah kalau saudara langsung bikin berat. Ya, berangsur-angsur. Ya. Jadi semua proses hidup yang terjadi itu sebenarnya latihan untuk kau belajar beriman. Latihan untuk kau belajar tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Itu baru bernama ibadah. Jadi ibadah bukan cuma nanti orang duduk-duduk begini, saudara dengar firman Tuhan. Ya. Saudara duduk dan bercerita tentang Tuhan. Saudara duduk dan merenungkan tentang perbuatan Tuhan. Kau sementara beribadah. Pagi-pagi saudara, sangat tersentuh hatimu
untuk melakukan apa yang kau tahu. Oh, selama ini kita ada baking ini. Tapi aku tahu ini firman Tuhan. Kita mau baking seperti yang Tuhan mau. Itu ibadah. Dibanding dengan orang yang katanya kumpul ibadah, tapi yang dia lakukan cuma seremoni biasa. Yang diulang-ulang dihafal. Ya, itu Yesus yang bilang, dia mengulangi perkataan Yesaya. Ibadah yang sia-sia adalah ibadah yang cuma mengulang-ulang perintah manusia yang dihafalkan. Yang bilang Yesus. Ya. Lain kalau saudara memang belum tahu apa-apa. Ya. Tapi kalau saudara so tahu, kalau saudara cuma mau baking, saudara orang ini tidak percaya mantra. Waktu saudara dalam nama Yesus itu bukan mantra. Kau melakukan karena kau tahu dia adalah Tuhanmu. Ya. Dan kau memanggil namanya. Berdoa, bukan bermantra. Gitu ya. Saudara pasti mengerti maksud saya. Nah ada tuh, oh iya, baca Alkitab ini, baca ayat ini, ya. Yohanes 3 ayat 3 misalnya, ya. Ini dibaca 5 kali tiap pagi. Nanti kakimu bisa bergerak. Itu bukan orang Kristen tuh. Itu Kristen mistik. Nah ada yang begitu ya. Nah ada, jangan praktekkan yang seperti itu. Ya. Bayangkan saudara, jangan doa Bapa kami Tuhan ya pernah suruh ulang. Loh, saya so bilang ke saudara, coba, ya ini yang mendengar, coba cek seluruh perjanjian baru. Kau tulis di situ kalau tempo apa? Rasul Paulus ulang, Petrus ulang, siapa lagi? Yohanes, siapa ulang? Coba taruh di situ, taruh di chat di situ, taruh di komen, ya. Kalau saudara tulis itu berhenti jadi pendeta. Karena saya tidak pernah menemukan. Jangankan itu, Yesus pun tidak pernah mengulang doa Bapa kami. Doa percakapan. Jangan baking itu cuma sebagai formula. Itu bukan Kristen. Waktu engkau melakukannya, kau bercakap dengan Tuhan, saudara akan terkejut. Doamu berbeda. Doa tidak dihafal. Waktu engkau melakukannya, saudara akan mengalami kekuatan dari doa. Tuh ya. Ini masalahnya baca cerita dengan Tuhan. Ini hubungan dengan Tuhan. Ya. Semakin engkau berhubungan dengan Tuhan, semakin kau akan mengerti. Oh, ini kok itu sesuai maksud. Dulu saya juga seperti saudara. Pengertiannya cuma sesamping itu. Sampai setelah saya mulai oh Tuhan, ternyata begini itu ibadah. Orang kata biasa, kalau ibadah pagi mesti berlutut. Saya tidak bilang jangan berlutut. Tapi kalau berlutut cuma membuatmu mengantuk, berdiri. Yang tidak berdosa itu doa pagi sambil berdiri, angkat tangan, menyanyi apa? Segala puji syukur. Ini bukan beton. Kok itu apa? So itu menyanyi sungguh-sungguh. Biar dia mau menyanyi apa? Kalau saudara tidak melakukan dengan sepenuh hati, maka doamu dan ibadahmu kosong. Yang bilang Yesus. Waktu kau melakukannya, tadi lagu lama yang orang menyanyi. Siapa kau yang tahu kemurahanmu lebih dari hidup? Itu kata-kata pemazmur yang diberi nada. Saudari nenek-nenek tempo dulu, ya, menyanyi lagu itu. Tapi waktu engkau melakukannya dengan segenap hati, kemudian saudara rasa akibat dari lagu yang dipersembahkan
dengan sepenuh hati. Ya, saudara, kini taruh di dalam hati seperti itu, ya, sehingga ibadah kita bukan cuma ibadah itu ada kekuatan. Saudara mengalami kekuatan itu. Kau bukan cuma tertolong secara fisik, tapi rohanimu tertolong. Rohanimu bertumbuh. Kau sungguh-sungguh menjadi penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Waktu saya bilang menyembah dalam roh, tidak selalu itu berarti saudara mesti berbahasa roh. Tapi menyembah dalam roh waktu engkau membiarkan rohmu ikut beribadah. Bukan cuma tubuhmu yang beribadah, tapi seluruh, ya, eksistensi hidupmu, ya, engkau persembahkan, larut dalam ibadah. Ya, waktu saudara-saudara menyanyi tentang Yesus, aku cinta padamu. Waduh, saudara, ya. Saudara, masalahnya menyanyi dengan hati. Nyanda usah-usah bawang untuk mata. Kau rindu kepada Tuhan. Semakin engkau mengatakannya, kerinduan itu semakin bertumbuh. Kaki sopan lele air mata. Nah, kan begitu. Ya. Kau menikmati kehadiran Tuhan. Kau menikmati jamahan tangannya di hatimu. Maka tiba-tiba yang saudara pampastiu, ibadah pastiu, menyanyi pastiu, berdoa pastiu, semuanya pastiu. Ya, kecuali kalau bak uni telenovela, nyanda pernah pastiu. Kemudian saudara mengalami sesuatu. Kita sekarang rindu sekali. Dapat rasa, lama tadi malam tuh orang dia ibadah sebenarnya. Malam ini udah pindah satu, udah rasa lama sekali tuh mau ibadah. Atau gimana? Rasa, jangan dapat rasa begitu. No? Berdoa ya saudara. Ya. Saya percaya sekali firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang begitu, pasti jadi begitu. Ya. Saudara kemudian lihat, bayangkan, baca Alkitab jadi bersemangat, berdoa jadi bersemangat, menyanyi jadi bersemangat. Saudara semakin melakukannya, engkau semakin membiarkan hatimu larut dalam pujian. Kami menyanyi tidak pernah berpikir bahwa ada saatnya orang mulia adik berjalan. Kami cuma menyanyi. Kami cuma rindu, syukur kami naik ke hadirat Tuhan. Kami begitu rindu membiarkan Tuhan menemukan dorang yang tidak bersungut. Biar tuh anak lumpuh bertahun-tahun, dorangnya tidak bersungut. Oh Tuhan, kami memberi pujian kami. Kami bersyukur dan memuji. Siapa yang sadar? Tiba-tiba dia bencana. Jadi saya tidak pernah ajar orang supaya yang lumpuh berjalan menyanyi. Tidak pernah. Puji Tuhan karena memang dia layak untuk dipuji. Soal dia mau melakukan, menggenapi, menjawab doamu, itu keputusannya. Biarkan dia menemukan ibadah yang tulus, nyanyian yang tulus, yang lahir dari hati terdalam. Dia ada di sini. Mari kita berdiri. Coba tutup matamu, saudara. Harusnya malam ini saya ukur-ukur kekuatan karena besok itu orang mau ibadah. Karena saya tidak pernah berpikir soal itu. Oh Tuhan, aku tahu aku melayani-Mu yang empunya nafas hidup ini.
Oh Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, Yesus. Terus saudara, coba. Saudara taruh di dalam hati. Langsung melatih diri. Dia ada di sini. Haleluya. Dia ada di depanmu. Haleluya. Saya tidak sedang susah, saudara. Sehingga saudara lihat saya menangis. Saya menangis karena saya merasakan dan menikmati kehadiran yang luar biasa. Menangislah waktu saudara sudah tidak pernah menikmatinya. Kekuatan ibadah engkau sudah tidak pernah menikmatinya. Jadi saudara sudah tidak pernah ibadah berarti. Tapi itu di hatimu. Terus bicara terus kepada Tuhan. Bicara terus karena dia dengar, saudara. Dia dengar. Mungkin saudara sudah tahu bilang apa? Bilang coba Tuhan Yesus, Yesus. Bilang coba itu, saudara. Oh, Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Oh, haleluya. Haleluya.
Aku percaya bisa Sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku ada Perbuatan ajaib lagi kerjaannya. Aku percaya ada mukjizat. Terus katakan haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan Ajaib lagi kerjaannya. Aku percaya ada mukjizat. Oh, aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Saudara berdoa masing-masing. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang kebetulan. Terima kasih untuk khotbah hari ini. Terima kasih untuk suaramu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh ajaib. Engkau luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Bukan hamba-Mu yang meletakkan tangan di atas anak-Mu yang mengasihi-Mu. Hamba taruh padamu, tolong berkati tante-Mu. Berkati dia dengan berkat khusus yang membuat dia makin mengasihi-Mu. Dia makin mencintai-Mu. Dia bertumbuh, berakar di dalam Engkau, menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan-Mu. Hamba taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Jadi berkat untuk keluarga, jadi berkat untuk anak cucu, jadi berkat sementara menunggu kedatangan-Mu kali yang kedua. Hamba taruh serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak untuk usia 72 tahun. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sini, Pak Nik. Nanti didoakan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Ada masa kalamasi, masa kalamasa, masa. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kiranya apa yang anakmu alami, oh Tuhan, diteguhkan, semakin diteguhkan, dan menuntut mereka untuk mengerti Engkau, mengerti yang menjadi maksud-Mu untuk keluarga ini yang bertaruh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia sudah mengalami kekuatan Allah. Hanya sungguh dia makin bertumbuh mengasihi, dia makin bertumbuh mengenal Engkau, merindukan. Hamba taruh serahkan semuanya pada-Mu. Terima
keluarga juga. Hamba taruh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih banyak.